Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah kemanakah ruh kita setelah wafat. Nah ini Masya Allah mungkin banyak pertanyaan buat jamaah yang ada di rumah, mungkin sama juga dengan saya, dengan keluarga saya dan juga banyak orang yang di Indonesia terutama ya. Menanyakan kalau misalnya benar nggak sih ruh yang sudah meninggal itu ya atau sudah wafat itu apabila 40 hari itu masih sebenarnya ada di sekitar rumah. Dan sedang memantau keadaan keluarganya atau sebaliknya mungkin ruh itu udah sibuk dengan urusan kuburnya. Nah ini bagaimana penjelasannya nih? Kita minta penjelasan dari guru kita Habib Nabil Monijin Habib. Ini Ustadz Maulana udah gatel ini dia. Nah, Habib, aku mau nanya Mas Fadli. Iya. Mama sudah berapa hari? Belum 40 hari, baru 30, belum 30. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wasallim. Mas Fadli, ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pertanyaannya ya, kalau misalnya 40 hari apakah mayat ya, ruh itu masih ada di sekitar kita. Jadi begini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim ya, di dalam sahihnya dikatakan bahwa namanya ruh itu urusannya tidak sampai berhari-hari ya. Jadi 7 langkah ketika orang yang menguburkan itu sudah pergi, sudah meninggalkan pekuburan, maka langsung turun malaikat ya kepada orang-orang yang meninggal ya. Nah jadi 7 langkah itu langsung kemudian sama Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan. Dalam satu riwayat hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, hadisnya sahih, dikatakan bahwa kalau orang itu orang soleh dia dibawa ke langit dan setiap kali dibukakan pintu langit malaikat itu berkata alangkah harumnya, alangkah indahnya siapa orang ini. Sampai kemudian di tempat tertinggi yang namanya Illiyin, lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan catatan amal orang ini. Lalu dia bergembira, lalu kata Allah, kembali kamu karena belum waktunya kamu untuk naik ke surga. Lalu dia kembali, kuburannya diluaskan ya. Kemudian ditanyakan oleh 2 orang malaikat ya, dan malaikat itu menanya 3 pertanyaan saja. Marrabbuka, ya siapa Tuhanmu? Dia jawab Tuhan kami Allah. Kemudian madinuka, apa agama kamu? Agama kami Islam. Yang ketiga adalah siapa orang ini? Ditunjukkan Rasulullah SAW, lalu dia menyatakan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kuburnya diluaskan, lalu kemudian dia beristirahat di situ, ditunjukkan tempat kembalinya di surga pagi dan sore hari. Kalau dia orang yang tidak baik, maka setelah 7 langkah itu dia dinaikkan ke atas, tapi di langit ditutup pintu langit. Ya kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ya. Gak bisa dibukakan pintu langit dan tidak bisa masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Luar biasa. Akhirnya malaikat berkata, apa ini yang busuk ini, bau apa? Orang ini seperti apa, kenapa sampai buruk begini? Akhirnya dikembalikan, lalu kemudian ditanya oleh 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir, ditanya, marrabuka, tidak bisa jawab. Siapa ya? Apa agamamu? Tidak bisa jawab. Kemudian ditanya lagi, siapa laki-laki ini? Enggak kenal. Dipukul sampai suaranya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Nah jadi tadi yang dikatakan 40 hari itu sebenarnya tidak ada. Ya, jadi yang ada adalah mungkin kalau orang nanya, terus yang gentayangan itu apa? Yang gentayangan itu kalau di dalam Quran disebut korin. Korin adalah setan yang nempel dalam diri setiap manusia. Dan dia mengetahui apa bentuk kita, cara kerja kita, bicara kita dan sebagainya. Dan korin itu nanti akan berlepas diri dari kita. Hanya satu-satunya korin yang Islam, yaitu korinnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis dia masuk Islam. Yang lainnya tetap menggoda. Itulah mungkin yang disebut arwah penasaran. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Habib ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang benarkah manusia ya. Ada nih katanya yang diberikan kemampuan bisa menghidupkan lagi atau memanggil ruh orang yang sudah meninggal itu untuk datang. Ini karena sekarang zaman ini makin banyak nih praktek-praktek yang begini nih ya kan. Ini kalau udah pertanyaan-pertanyaan aneh gini kita kasih Ustadz Syam aja deh kalau gitu. Silakan Ustadz Syam dijawab. Mohon izin silakan. Langsung tanya. Pas banget ya. Rukia. Terus santet. Pokoknya yang gitu-gituan panggil Ustadz. Baik, tapi guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu Indah, para alim ulama. Ya, jadi selama sejarah ruqyah syariah mandiri online, alhamdulillah
kita praktek di sini belum pernah sekalipun memanggil ruh itu datang kembali karena itu bukan kemampuan kita. Allah berhak mematikan, Allah berhak untuk menghidupkan kembali karena yang berhak untuk dikisahkan itu salah satu mukjizat daripada Nabi Isa alaihi salam untuk yang namanya meminta kepada Allah untuk Allah menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bukan Nabi Isa yang menghidupkannya, tapi diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Isa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dikisahkan oleh Syekh Abul Laith As-Samarqandi mengatakan bahwasanya pernah suatu ketika Nabi Isa alaihi salam itu ditantang sama murid-muridnya karena ngeyel-ngeyel. Ini kan Bani Israel ini suka ngeyel sejak Nabi Musa alaihi salam suka nanya yang enggak masuk akal, suka memerintahkan nabinya untuk melakukan yang tidak masuk akal dan hobi mereka Bani Israel itu adalah membunuh nabi mereka kalau mereka tidak puas dengan jawaban apa yang diberikan oleh para nabi mereka. Kembali dari segi bahasa, mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum alam ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam pada suatu ketika ditantang oleh mereka, wahai Nabi Isa, kalau memang kau nabi kan, kau bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia, tapi kau hidupkan yang baru-baru meninggal. Coba deh yang lama-lama meninggalnya katanya. Itu kan siapa tahu dia belum meninggal kau hidupkan kembali. Coba yang lama-lama. Akhirnya ditantang Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan siapa? Sam bin Nuh. Sam bin Nuh, anak daripada Nabi Nuh alaihissalam untuk dihidupkan kembali. Maka Nabi Isa alaihissalam dalam riwayat disebutkan sholat 2 rakaat setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya. Ketika dihidupkan kembali lalu Nabi Isa mengatakan bahwasanya, wahai engkau yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya, bukankah ketika engkau meninggal dunia jenggotmu hitam, segar semuanya? Kok ketika engkau kubangkitkan kembali, Allah bangkitkan engkau kembali kok putih semua? Kata Sam bin Nuh, saya pikir udah hari kiamat. Jadi saya kaget, saya saking bergegasnya saya siap-siap, saya pikir sudah hari pertanggungjawabannya amal ibadah kita. Jadi saya kaget akhirnya membuat jenggot saya putih. Nah ini kelebihan daripada Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan juga bahwa nabi-nabi yang lain ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi setelahnya, berarti tidak ada lagi yang bisa memanggil ruh, tidak ada lagi yang diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, jazakallah khairan katsira. Jadi kalau bisa kita bicara masalah tentang praktek-praktek itu semuanya tuh bohong Tidak semuanya. ada, jin Udah korin jangan kan kata dipercaya tadi, lah ya. ya. Itu jin korin tuh yang dipanggil Setan tuh. korin, Nauzubillah. ya. Mau bersekutu sama jin berarti berteman sama setan dong. Nauzubillah. Hi, astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita langsung aja nih ya kalau kita bicara masalah tentang orang yang mau sakaratul maut. Ini saya mengalami sendiri, nenek saya itu sampai begini-begini terus tangannya. Tadi saya habis cerita sama Habib Nabil. Begini-begini terus. Ini katanya digoda ini. Digoda sama setan untuk merubah nih akidahnya di akhir atau di detik akhir. Mungkin kita minta dari guru kita Ustadz Maulana untuk membimbing nih. Tausiah praktek. Tausiah praktek, Saya bener. minta Mas Arman, ini FD. Oke, Mas Arman. Ya. Nah, ini Untuk dia. langsung jadi alat peraga ya. Oh, kok alat peraga? Dia jadi model peraga. Model peraga. Iya, Kita Peraga. ya reka adegan. iya, Nah, reka adegan. silakan kita duduk semua. Iya. Ini kepalanya di sini aja. Karena ini jip-jipnya supaya bisa. Nah, sini. Supaya Silakan, bisa kelihatan. Mas Arman. Iya. Nah, Oh, berarti saya ke sebelah sana karena mic-nya. Iya. Takutnya kan dia Iya. mau ngomong. dibuka Buka aja. belpeknya. Belpeknya dibuka. Yang namanya juga lagi tugas, banyak perabotannya. Oke. Izin Habib. Nah gini, ketika orang sakaratul maut itu, enak banget dia tidur lagi. Daripada di situ ngitungin waktu. Ya, jadi gini, bagaimana? Apakah tangan kanan dong? Belum merem dong, kan belum mati. Belum. Jadi kalau orang sakarat itu semua yang kayak jam tangan harus dibuka. Dibukain. Kalau perlu semua pakai, maaf ya, bajunya semua dibuka. Karena kalau sudah meninggal susah nanti untuk dibukanya. Jadi sebaiknya kalau memang sudah sakarat. Nah ini, iblis kan ada sumpah. Sumpah demi keagunganmu ya Rab, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama roh itu masih ada di jasadnya. Jadi dia akan berusaha. Tapi Allah langsung tegaskan, silahkan. Demi keagunganku dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun padaku. Masya Jadi Allah. aman selama kita memohon ampun. Atas sumpah inilah setan itu dalam alam iblis dan bala tentaranya akan senantiasa untuk menyesatkan manusia. Sekali lagi, terutama pada saat suasana genting seperti ini. Ya, Ini terakhir ini. betul. Ini harus disesatkan. Makanya tadi Mas Fadil gini-gini. Cuma dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan ada 2 versi. Kita tidak boleh berprasangka ketika menghadapi sakarat. Melihat orang sakarat, kalau dia setengah mati,
dia goyang-goyang. Belum Goyang-goyang. tentu dia sesat. Wah. Bisa jadi dia lagi digoda. Betul. Tapi yang, ada orang meninggal, ya 1 menit lagi. Iya makanya cepetan yuk. Langsung prakteknya gimana nuntunnya? Ya nuntunnya gini, nah disiapkan air, sebaiknya air es ya. Oh akhir es. Sebaiknya air es, Yang karena dingin. orang sakarat itu sakit banget. Karena rohnya dari jari apalagi ini? Lutut. Dari lutut ke pusat. Dari Pusat. pusat ke dada, dari dada ke lidah. Makanya dituntut la ilaha illallah. Tapi pada saat sudah di sini, Allah, jadi matanya pas naik ke atas. Karena melihat rohnya keluar. Jadi awas Sam, roh itu lewat sini. Iya rohnya mau lewat. Awas. rohnya. Iya. Ya Allah, Jadi rohnya astagfirullahaladzim. lewat sini. Iya. Ah, sebaiknya maaf, kalau bisa dipangku. Sebaiknya dipangku. Oh, nggak pakai kemudian bantal. dituntun, la ilah. Tapi kalau sudah tinggal lidahnya, Allah. Jadi sebaiknya dikompres. Dikompres. Ya. Nah, dikompres pakai Sebaiknya air bacain dingin salawat tadi. di sini. Ya. Ya dikompres sampai pasti langsung cepat itu. Langsung cepat karena memang panas. Lalu dilihat kukunya. Sekali lagi coba di zoom kukunya itu kalau dia menguning. Kalau dilepas dia langsung merah aman. Oh masih belum meninggal ini, masih panjang umurnya insya Allah. Tapi kalau ditindis terus dia menguning, dilepas masih menguning, nggak lama lagi. Oh. Ini kalau dia masih bunyi, keset-keset gini masih aman. Tapi kalau sudah tidak keset lagi, tidak aman. Dan ingat juga, dilihat dari keringatnya, biasanya ada keringat dan sebagainya. Kalau masih lengket itu masih aman. Ya. Dan terakhir kita lihat itu matanya sudah ke atas, menghadap ke atas matanya. Ya, kalau begini, terus kita gini-gini tapi dia kayak Nggak ada respon. nggak ada respon dan nggak ada bayangan lagi. Sudah kaku dia, itu tidak lama. Dan pada pas posisi dia tidak bisa tertutup, diusahakan ditutup. Terbuka lagi, tutup. Maka ditarik sambil baca salawat. Masya Bersamaan Allah. kaki, telunjuk kakinya Tutup ininya juga. sambil ditarik. Sambil baca ditarik. salawat bersamaan. Innalillahi wa innalillahi. Oh saya di sebelah sana. Iya, iya. Ditarik. Sholawat belum innalillahi. Oh iya, sholawat iya. dulu. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ditutup. Insya Allah sudah tidak terbuka lagi. Oh. Arman. Ya, masih hidup ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya udah, terima kasih banyak Arman. Ya Allah. Ustadz Syam, Ustadz gila. Maulana, makasih banyak. Maaf Mas, tolong bawa perabotan lenongnya turun lagi. Baru kali ini ada orang sakarat bawa sendiri. Iya, iya. Ini Masya Allah nih. Sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tentang aneh lagi nih. Ada yang bilang katanya kalau seandainya kita nggak melepas tali pocong atau lupa melepas ikatan tali pocong itu, jenazah yang meninggal ruhnya akan gentayangan. Ini udah pertanyaan aneh, kita kasih lagi deh Ustadz Syam lagi deh. Silakan Ini kan jawab, tadi mohon Ustadz izin. Maulana yang jawab pakai bahasa Bugis. Udah Ustadz Syam aja ini Oh, iya, aneh udah. nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terjemahkan aja. Siap. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada ilmu kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita hari ini untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Masya Allah tabarakallah, pertanyaan tentang tali pocong itu kalau nggak dilepas apakah akan gentayangan ruhnya? Tadi Ustadz Maulana guru kami telah memastikan bahwasanya beliau memang hobinya turun ke bawah untuk yang namanya salah satunya kan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk yang namanya melepas daripada tali pocong, mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan si jenazah fardu kifayah. Nah, memberikan kafan yang sesuai 3 lembar untuk laki-laki, kemudian 5 lembar untuk perempuan. Kemudian mensolati mereka, kemudian yang namanya menguburkannya. Salah satu sunnah. Jadi langsung kita ambil hukumnya, hukum membuka daripada tali pocong tersebut, segala ikatan-ikatan itu disebutkan dalam Minhajut Thalibin. Imam Nawawi mengatakan bahwa disunnahkan untuk membuka semua ikatan-ikatan yang ada pada yang namanya jenazah tersebut. Tapi kalau dikatakan ruhnya akan gentayangan, maka ini wallahu a'lam bisawab, tidak ditemukan demikian karena ruh itu langsung dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Cuma menjadi sunnah bagi kita orang yang hidup untuk mengurusi jenazah dengan baik gitu. Salah satu yang namanya disebutkan fardhu kifayah, salah satunya untuk mencabut semua ikatan-ikatan. Untuk apa? Fadilahnya salah satunya adalah untuk mengurangi yang namanya siksa daripada di dalam kuburnya. Di alam kubur, siksa kubur, fitnah kubur itu disebutkan dalam Minhajut Thalibin akan sedikit dikurangi ketika dilepas semua ikatan-ikatannya. Jadi kalau sudah ada 3 lembar kain kemudian itu ikatannya dicabut. Kenapa sih kok diikat dulu? Kalau gitu nggak usah diikat. Nggak boleh karena ketika dia masih berada di rumah, rumah apa namanya?
namanya rumah duka, maka disebutkan bahwasanya kalau nggak diikat bisa berserakan kain kafannya. Padahal si jenazah ini sudah dimandikan, sudah disucikan, maka memang penting untuk diikat. Tapi ketika dikuburkan nanti, maka tugas kita yang bertugas untuk mengurusi jenazah ini untuk melepaskan yang namanya kain daripada pengikatnya. Nah sekarang kain kafan tersebut fardu kifayah kita adalah 1 lembar. Jadi 1 lembar kain itu fardu kifayah orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian fadilahnya 3 lembar. 3 lembar ini dari mana? 2 lembarnya adalah dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit tadi. Jadi hartanya yang ditinggalkan itu adalah 2 lembarnya, 1 lembarnya daripada kewajiban fardu kifayah orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu pula dengan perempuan, 1 lembar itu adalah fardu kifayah dari kita, bisa diambilkan daripada baitul mal. Kalau nggak ada yang ngasih 1 lembar ini adalah berdosa kita semua. Ya, mungkin jawab singkat nih, kalau sekarang ini kan Siap. lagi ada pandemi COVID nih. Siap. Banyak yang meninggal itu nggak dihadapkan kiblat, bahkan nggak Siap. dilepas semua karena dalam Siap. peti. Itu Ya. bagaimana hukumnya, Itu Ustaz? namanya dalam hukum fikih adalah uzur. Ada keadaan darurat yang terjadi Masya Allah. sehingga itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas Masya kalau mau ikuti sunnah dibuka tali pocongnya, Tapi dibuka kalau ini semua nggak boleh, ikatan-ikatannya. prosedurnya begitu kan? Siap. Memang nggak boleh. Jadi Udur. itu masih sunnah itu Iya. ya. Jadi kita ambil itu darurat, jadi Iya, insya Allah betul. nggak ada masalah. Jadi Iya. nggak usah khawatir untuk keluarga yang mungkin keluarganya meninggal karena COVID, yang harus dipetikan dan tidak dibuka semuanya dan tidak juga menghadap kiblat. Ini Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, ini menenangkan Sama-sama, hati Mas juga Fadli. mungkin buat jamaah yang ada di rumah ya. Ya mungkin orang tercintanya meninggal dikarenakan COVID. Nah sekarang waktu kita menghubungi jamaah yang mau curhat online nih bersama guru-guru kita yang sudah mengirim pertanyaan, bisa langsung kita hubungi sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Ibu, silakan curhatnya. Ini Pak Ustadz, saya ini sudah 5 tahun menjanda. Iya, oke. Kemudian saya sudah menikah lagi dengan lelaki yang sudah beristri. Oke, Dan kami sudah hidup selama 3 tahun. oke. Nah, selama ini suami saya itu sudah bicara kepada istri pertamanya. Mm-mm. Lalu istri pertamanya itu tidak merestui. Akan Oke. tetapi hidup kami bahagia selama 3 tahun ini. Mm-mm. Yang ingin selama suami saya ingin ketemu saya itu, dia selalu Ngumpet-ngumpet. ya betul. Iya, Kemudian yang ingin saya tanyakan, iya. apakah suami saya ini berdosa terhadap istri pertamanya? Oke. Dan apakah pernikahan saya ini baik secara agama? Oke, ya Ibu, Itu Ibu, saja, Pak ya Ustadz. saya sedikit rekap ya pertanyaannya ya. Ibu ini punya janda, punya anak ya, yang udah ditinggal suaminya, menikah lagi dengan duda yang punya istri. Nah sementara istrinya ini nggak mengizinkan suaminya menikah lagi, tapi Ibu udah menjalani 3 tahun ya. Nah pertanyaan Ibu, apakah pernikahannya ini baik atau tidak? Begitu ya Ibu ya? Betul. Iya, Ibu jangan tutup dulu teleponnya, buat jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Kita akan jawab setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.